Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan fikih dari kitab Al-Wajid fi Sunnah Kitab Al-Aziz. Masih membahas tentang al-husnu dan telah diterangkan tentang apa-apa yang mewajibkan mandi, ini mandi besar. Kemudian dijelaskan pula arkan rukunnya, yaitu niat wa ta'mimul badan, niat dan meratakan air di seluruh badan. Nah, kemudian qala al-muallif rahimahullah ta'ala sifatuhu al-mustahabbah, sifat yang disunahkan di dalam mandi janabah, mandi besar. Nah, dalam sifat al-ghusl yang mustahabbah ini ada dua riwayat. Pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi dari sebab janabah, mandi junub, beliau mulai dengan mencuci kedua tangan, kedua telapak tangan. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. Kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian mencuci kemaluannya. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya salat. ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر. Kemudian beliau mengambil air, memasukkan jari jemarinya sampai ke pangkal rambut, sampai menyentuh kulit. Hatta idza ra'a anna qad istabara, sampai jika beliau sudah melihat sudah cukup di kepalanya, airnya sudah menyeluruh. Hafana ala ra'sihi salata hafanat, beliau menuangkan di atas kepala beliau 3 kali tuangan air. Thumma afadha ala sa'iri jasadih, kemudian meratakan di seluruh tubuhnya. Thumma wasala rijlaih, baru kemudian membasuh kedua kakinya.
Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Terdapat pula riwayat Maimunah radhiyallahu anha, ada sedikit tambahan. Wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Aku meletakkan air untuk Rasulullah SAW untuk mandi janabah. Faghassala yadayhi marratain aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Thumma afraga biyaminihi ala shimali. Kemudian menuangkan tangan dari dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Wa ghassala madakira. Kemudian mencuci kemaluannya. Wa fi riwayah farjahu wa ma asabahu min al-adha. Dia mencuci kemaluannya dan mana saja tempat yang terkena najis. Bukan sebatas pada kemaluan. Kalau ada tempat lain yang terkena najis, maka dicuci. Thumma dalla yadahu bil ardi atau bil ha'id. Ini yang membedakan. Setelah itu beliau memasukkan tangannya di atas tanah atau dengan tembok sehabis mencuci najis di kemaluannya dan sekitarnya. Thumma ghasalaha thumma madmada wastanshaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq, wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu. Ini dikisahkan tentang berwudu. Thumma sabba alaihi jasadihi, sabba ala jasadihi. Baru kemudian menuangkan di seluruh jasadnya. Thumma tanha wa ghasala qadamaihi. Nah, dari dua riwayat ini berarti sifat mandi Rasulullah SAW yang disunahkan yang pertama berarti yaghsilu yadayhi salatan, mencuci kedua tangannya 3 kali qabla idkhaliha fi ina, sebelum memasukkan ke dalam bejana atau ke dalam ember untuk mandi, atau ba'da al-ghusl, atau ini yang merupakan permulaan mandi, mencuci kedua tangannya. Ya. Seperti juga hadis dari Aisyah, hadis Maimunah, keduanya sama. Ya. Bahwa salah kali marratain atau thalatha, 2 kali atau 3 kali. Dan di sini apa ibrah dari mencuci dua tangan ini? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yahtamilu an yakuna ghusluhuma bitamdid mimma fihi ma'na mustaqbal. Jadi cuci itu mengandung ini maksud untuk mencuci dan untuk membersihkan tangan dari segala bentuk kotoran. Seperti wa yahtamilu an yakuna huwa al-ghusl al-mashru' 'inda al-qiyam min an-nawm. Intaha. Seperti bisa dibawa ke ihtimal ketika mencuci yang disyaratkan setelah bangun dari tidur. Artinya maknanya litamdid, untuk membersihkan kedua tangan. Ya, ini dalam dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Berarti yang kedua, yaghsilu farjahu wa ma asabahu min al-adha bi shimalihi. Jadi yang kedua, setelah mencuci kedua tangan, membersihkan kemaluannya dan apa saja yang tertimpa dari najis ya di sekitarnya. Dan bishimalihi, ini dengan tangan kiri, Dibawa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Idza bala ahadukum fala ya'khudna faqarahu bi yaminihi." Jika kalian buang air kecil, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yaminihi. Dan juga
jangan beristinja dengan tangan kanan. Berarti membersihkan kemaluan dengan segala macam nasibnya dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga setelah itu yang tidak terdapat dalam hadis Aisyah bahwa yaghsilu yadahu ba'da ghusli wajhihi, mencuci kedua tangannya setelah mencuci kemaluannya, membersihkan kemaluannya, wa yanqiha bis-sabun wa nahwihi kasurab ila akhirih. Dan setelah itu membersihkannya dengan sabun. Kalaupun kamar mandinya terbuat dari keramik, tentunya tidak ada tanah. Kalau dalam hadis Maimunah, Rasulullah SAW membersihkan bil ard atau bil ha'id, membersihkan dengan tanah tangannya, ya, dengan pasir, dengan tanah. Ini lebih bersih daripada sabun. Kemudian kalau tidak di tembok, karena mungkin sekarang kita sudah pakai keramik sebelumnya, mungkin di sabun, ya, pakai sabun. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, "Tsumma daraba bishimalihi al-ardha", beliau memukulkan tangannya di atas tanah yang kiri, fadalla umatan syadida, menggosoknya dengan kuat untuk menghilangkan najis. Yang kiri, dan tadi yang membersihkan yang kiri, yang kanan buang saja, yang kiri yang membersihkan. Baru setelah itu dia tahu wudu'an kamilan kal wudu' fi shalah. Setelah itu selesai berwudu dengan wudu yang sempurna seperti wudunya salat. Ya. Jadi termasuk tamat-tamat, istinsyak dan semuanya. Nah, di sini permasalahan berikutnya, kapan mencuci kaki? Dalam hadis Aisyah di situ, setelah beliau mengisahkan wudu, setelah wudu Nabi memasukkan kedua tangannya ke air lalu diratakan rambutnya, diratakan. Setelah rata dengan air baru disiram 3 kali. Baru terakhir mencuci kaki. Di sini zahir hadis mencuci kaki ini terakhir. Mencuci kaki terakhir. Dalam masalah mencuci kaki ini ada banyak aqwal dari para ulama. Tentunya kita pilih yang paling rajihnya ada 4 aqwal dari mazhab. Pertama, yustahabbu ta'khirul ghusli ar-rijlain fi ghusli. Pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur, kebanyakan dari seluruh para ulama, yaitu mengakhirkan mencuci kaki. Seperti hadis Aisyah. Nah, dan juga seperti hadis Maimunah. Ini pendapat paling banyak. Kemudian yang kedua, aqwal yang kedua adalah annahu yatawadda wudu'an kamilan qabla al-ghusl. Dia berwudu dengan sempurna, termasuk mencuci kaki. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi berwudu dulu sempurna sampai mencuci kaki, baru disiram 3 kali, selesai. Ya. Ini juga berdasarkan riwayat dari Aisyah juga, tapi lafaznya lain. Ya. Dengan lafaz yang lain. Nah, dalam riwayat Aisyah dengan lafaz yang lain cuma disebutkan karena yang tawadda ulis salat.
Tidak ada tafsir, tidak ada perincian mencuci kaki di akhirnya. Jadi Imam Syafi'i berdalilkan ini, maka wudunya kamil, sempurna sampai kaki, baru setelah itu membasuh 3 kali, selesai. Yang ketiga, mukhayyar, bisa milih, bisa mendahulukan kaki bersama wudu sekalian atau mengakhirkan seperti riwayat Maimunah. Karena ada 2 riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbeda, maka di sini mengandung ihtimal, kemungkinan bisa berubah, artinya pilihan. Ini pilihan. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Terserah boleh mencuci sekalian bersama wudu di depan tadi atau diakhirkan. Karena dua-duanya ada riwayatnya. Yang keempat, riwayat Imam Malik di tafsir dirinci. Jika kana yaqtasil fi makan ghairi mabit, akhara rijlaihi. Kalau dia mandi di tempat yang tidak bersih, tempat yang kotor, maka mencuci kaki diakhirkan, pindah tempat yang bersih. Kalau misalkan mencuci di tempat yang bersih, qaddamahu ma'al wudu, maka didahulukan bersama wudu. Nah, jadi inilah dari seluruh mazhab. Ya, perbedaan antara mencuci kaki diakhirkan atau disempurnakan bersama wudu. Ya, kalau untuk memilih jumhur, tafadhal. Ya, ini mengakhirkan kaki. Yang jelas seluruh para fuqaha mengatakan al-amru fihi wajib. Perkara di sini baik itu mencuci di depan atau diakhirkan ini luas dalam syariat dan seluruh mazhab seperti itu pendapatnya. Jadi tidak ada terserah mana yang akan mengamalkan. Perkara ini luas, wallahu a'lam. Tentunya ada satu yang kita rasakan lebih aqrab ila shawab, bukan berarti shawab, ya, bukan berarti yang paling benar, tapi yang paling dekat dengan kebenaran. Ya, kita mengikuti pendapat jumhur ulama insyaallah taala. Ya. Nah, kemudian beliau lanjutkan faedah katanya, la yajibu 'ala al-mar'ah naqdu sya'riha fil ghusli min al-janabah. Ini untuk wanita yang memiliki rambut yang lebat, dan ini merupakan fitrah dari seorang wanita seperti yang ada pada para sahabiah. Tidak wajib bagi wanita untuk mengurai rambutnya ketika mandi janabah. Ini para wanita sahabiah rambutnya panjang dan diikat sedemikian rupa, menempel di kepala ini, ya, diikat sedemikian rupa, jadi sulit untuk menguraikan lagi rambutnya. Maka itu untuk janabah di sini, dan ini banyak pendapatnya, insya Allah pendapat jumhur, tidak wajib bagi wanita untuk mengurai rambutnya ketika janabah. Jadi disiram saja, sampai tidak sampai disiram saja. Yang jelas ada usaha mesti untuk meratakan. Namun berbeda dengan haid, mandi haid ini harus diurai, harus digosok dengan dengan kuat. Kalau mandi haid, suci dari haid. Ini berdasarkan Ummu Salamah, riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sufra ra'si. Aku ini wanita yang mempunyai rambut yang lebat, panjang. Apa anquduhu li ghusli janabah? Apakah aku perlu menguraikan ketika mandi junub? Kata Nabi, tidak perlu.
innama yakfiki an tuhdiya ala rasiki salat hasayat thumma tufidina alaika al-ma fatadhiyina. Cukup bagi kamu untuk menuangkan air 3 kali, kemudian meratakan di seluruh tubuh, maka insya Allah itu sudah suci bagimu. Kemudian riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma sa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Sekarang Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dan meriwayatkan Asma bertanya kepada Nabi tentang mandi setelah haid. Qala ta'khudhu ihdakun ma'aha wa sidrataha. Ambillah kalian air dan daun bidara, bisa dengan wangi-wangian, terserah. Fatutahhir fatuhsinu tuhur. Maka bersihkan dan perbagus di dalam membersihkan. Thumma tasubbu ala ra'siha fatadluquhu dalkan syadidah hatta yablugha syu'una ra'siha. Kemudian siramkan ke kepalamu dan digosok dengan kuat sampai menyentuh kulit kepala. Thumma tasubbu alaihi al-ma. Ini hatta tablugha su'una ra'siha, sudah mesti harus diurai rambutnya yang tadi menggumpal ya, di ketika tadi harus sampai ke kulit kepala. Baru setelah itu kamu mengambil fursatan musakatan fatutahhir biha. Lalu mengambil secercah kain yang ditaburi misik, ditaburi minyak wangi dan bersuci dengannya. Faqalat Asma, berkata Asma binti Abi Bakar, kaifa tutahhir biha? Bagaimana cara membersihkannya? Faqala subhanallah. Tutahhir biha. Kata Nabi, subhanallah. Ya, Nabi malu untuk menyampaikan. Bersihkan saja itu. Maka faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dzalik. Maka Aisyah berkata kepada Asma seolah-olah beliau berbisik, tatabbaina biha sarban. Bersihkan itu bekas darahmu. Nah, wasa'alathu an ghusl janabah. Lalu beliau bertanya tentang mandi janabah. Faqala ta'khudhu ma'an fatatahhar fatughsilu tahur aw tablughu tahur thumma tasubbu ala ra'siha fatadluquhu hatta tablugha su'ula ra'siha thumma tufidu 'alaiha al-ma'. Nah, fahadha al-hadits sharih. Di sini hadis ini jelas fi tafriq, ada perbedaan di situ. Bainal muslim mar'ah fil mahid wa ghusliha anil janabah. Wanita selesai dari haid dan selesai dari junub. Ya. Haitsu akada 'ala al-ha'id an tubaligha fi at-tadriq asy-syadid wa tathhir ma lam tanqid mithluhu fi ghusliha min al-janabah. Perbedaannya adalah sisi penekanan untuk yang mandi haid, setelah mandi haid untuk digosok dengan kuatnya kulit kepalanya, yang tidak dikuatkan ketika mandi junub. Mandi junub cukup disiram saja 3 kali sudah cukup. Ya. Apalagi rambutnya yang seperti itu, ketika seperti wanita sahabiah cukup disiram. Kama anna al-hadits an Ummi Salamah dalilun ala adami wujubi naqdi fi ghusliha min al-janabah. Jadi dalil Ummu Salamah hadis Ummu Salamah merupakan dalil bahwa tidak wajibnya untuk mengurai rambut ketika mandi janabah, tetapi wajib mengurai rambut dan sampai ke syu'un ra'siha, sampai ke kulit kepala untuk mandi setelah haid. Untuk mandi setelah haid. Kenapa demikian? Wal aslu naqdu sya'ri li tayaqqan wusul al-ma' ila ma tahtahu. Asalnya adalah mengurai rambut ini supaya yakin air ini sudah sampai ke kulit kepala. Asalnya rambut. Illa annahu ufiya anhu fi ghusl al-janabah, kecuali dimaafkan bagi wanita yang berambut panjang yang diikat ini ketika mandi junub. Kenapa demikian?
litikrarihi, karena berulang. Ya, sering berulang. Kalau mandi haid sebulan sekali. Kalau mandi junub bisa sehari. Ya, jadi sulit untuk mengurai rambut, masang lagi susah. Belum kering mandi lagi. Ya, ini hikmah syariah. Wa wuqu'ul masyaqqah asy-syadidah fi naqdihi. Mesti kesulitan ketika mengurai rambutnya. Bi khilaf ghusl al-haid fa innahu fi syahri marratan. Kecuali mandi haid sebulan sekali. Ya. Nah, kemudian di sini beliau memberikan faedah yang sebenarnya agak keluar dari konteks hadis, tapi tidak apa-apa. Yajuz lizawjain an yaktasila ma'an fi makanin wahid. Boleh bagi suami istri untuk mandi bersama di satu tempat. Ya. Mungkin beliau tekankan sebab sebagian mereka penganut mazhab Syafi'iyah yang kita lihat di pesantren-pesantren tradisional bahwa tidak boleh mandi suami istri bersama. Wallahu a'lam mereka istidlalnya kemana. Yang jelas di sini beliau memberikan faedah bahwa boleh untuk mandi bersama suami istri. Jadi yang dulu kullu minhuma ila awrati sahibi. Saling melihat auratnya. Ya, tidak masalah. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana dengan kami dalam keadaan junub. Nah, sebelum kita masuk berikutnya al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan, mungkin ada baiknya kita melihat satu permasalahan tentang yang berkaitan dengan mandi ini. Pertama yang terjadi di masyarakat ini ada kebingungan, apakah setelah mandi junub ini masih berwudu lagi untuk salat? Nah, di sini pembahasan berikutnya tidak perlu wudu lagi. Sebab sebagian masih ada pertanyaan tentang apakah sudah mandi janabah mau salat masih wudu lagi. Ini tidak perlu wudu lagi. Ini berdasarkan hadis ya, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i sahih li ghairihi. Sanad hadisnya derajat hadisnya sahih li ghairihi. Tapi aslinya hadis hasan, cuman banyak penguatnya sehingga naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW la yatawaddahu ba'da al-ghusli min al-janabah. Bahwa Nabi SAW tidak berwudu lagi setelah mandi janabah. Juga riwayat dari Abu Dawud dari Imam Ahmad, derajatnya juga sama, sahih li ghairihi. Ini tahqiqan dari Syekh Al-Albani dan selainnya. Bahwa yaghsilu Rasulullah SAW yaghtasilu wa yusalli rak'atain wa la arahu yuhdithu wudu'an ba'da al-ghusl. Beliau mandi janabah dengan salat 2 rakaat dan aku tidak melihatnya beliau memperbarui wudu setelah mandi. Kita harap ini sudah jelas
bahwa tidak perlu wudu lagi setelah mandi janabah. Kemudian man ahdatsa asna al-muslim. Di sini permasalahan siapa yang hadas di tengah-tengah mandi. Di tengah mandi ternyata hadas. Apakah kita mengulang atau meneruskan? Al-junub إذا أحدث قبل أن يتم غسله فإنه يتمه ولا يتمه. Junub jika nanti hadas sebelum selesai mandinya, maka sempurnakan. Sempurnakan, tidak perlu diulang. Ketika proses mandi hadas tidak perlu. Karena hadis la yunafi al-ghusl. Karena hadas la yunafi al-ghusl. Sebab hadas tadi itu tidak menafikan ghusl. Lain. Wala yu'athiru wujuduhu fihi ka ghairi hadath. Wa innama 'alayhi an yatawadda. Wa hadha qaul aktsar min ahli ilm. Ini kebanyakan pendapat dari ahli ilmu. Jadi tidak berpengaruh hadas tadi dengan proses mandinya. Di antara pendapat apa? Imam Sufyan ats-Tsauri dalam masuk mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir dalam Al-Mughni dan Al-Awsat. Jadi tidak perlu membatalkan proses mandi, teruskan saja. Namun kalau mau sholat nanti wudu. Ya, kalau mau sholat berarti wudu. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, bolehkah menggabung dua hal, dua sebab atau tiga sebab yang menyebabkan mandi menjadi satu kali mandi? Misalkan haid dan junub. Selesai haid dan mandi junub, atau junub dan Jumat. Ya, junub dan Jumat. Nah, ini tentunya khilaf di antara para ulama. Ada yang kalau junub hari Jumat, jadi junub mandi sendiri, Jumatnya mandi sendiri. Ya, namun yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Mughni bahwa yujzi'u anhu ghuslul wahid idza nawaha ma'an. Cukup baginya satu kali mandi saja asal niatnya bersama-sama. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukilkan bahwa ini qaul aksar ahli ilmu. Kebanyakan pendapat ahli ilmu. Ya. Jadi boleh asal mandinya, asal niatnya sama. Saya mau niat mandi junub dan mandi Jumat. Ya. Yang sebagian pendapat mandi Jumat adalah hukumnya wajib, sebagian pendapat hukumnya sunnah. Kalau misalnya menguatkan yang wajib, berarti sama-sama wajib. Junub, sesuatu menyebabkan junub di hari Jumat adalah sunnah. Ya. Mandi Jumatnya adalah wajib. Paham ya? Nah, jadi ditekankan sebelum Jumatan, ya, kerja bakti, baru menyebabkan mandi, baru setelah itu, ya, mandinya cukup sekali. Asal niatnya sama-sama. Dan ini pendapat mutaakhirin, pendapat Syekh Mukbil rahimahullah juga menguatkan demikian. Nah, kecuali pendapat Ibnu Hazm dalam Muhalla, beliau berpendapat lain. Ya, Imam Az-Zahiri berpendapat lain, sebabnya lain, mandinya lain. Gitu. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh para ulama, misal Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah bisa dirujuk, beliau mencocoki pendapat Jumhur Ibnu Qudamah dan selainnya. Boleh satu mandi asalkan niatnya sama-sama dan hukumnya sama. Hukumnya sama. Ya.
Kemudian ada faedah, namun kita sudah insya Allah paham. La yajuz al-ihtisal khuryanan amaman nas. Ini insya Allah untuk orang yang berakal sudah tidak mungkin seperti ini. Tidak boleh mandi telanjang di depan orang. Ini muskilah itu. Wakil. Apalagi yang di daerah Jawa Timur mengarah ke Jember, di situ ada sungai, ya. Sungai namanya Sungai Jorok ya namanya. Di situ semuanya ya, seperti dibiasakan gitu. Seperti itu seperti biasa. Bahkan yang kaget dianggap tidak biasa. Kamu aneh nih. Kalau kita aneh, kita yang aneh di sana gitu. Jadi itu biasa seperti itu. Sehingga imbasnya nama kita di Makkah jadi jelek. Indonesia terkenal murah auratnya. Asal buka saja di Masjidil Haram. Tidak wanitanya, tidak digantinya, alhamdulillah. Kita malu waktu itu. Kita dengar. Laisa min adatina. Saya bilang ini bukan adat kami. Ini adat Badui. Badui di desa kami. Laisa lah. Tidak punya pelajaran, tidak punya belajar agama itu Badui. Gimana bisa haji? Harus punya duit berangkat saja. Mereka tidak ngerti hukum haji bagaimana, belajar dari mana. Nah itu mereka tidak tahu. Mereka ini taklim saja untuk modelnya. Ada orang beragama sendiri tahu kalau tulab seperti ini berusaha mencegah orang. Oh Indonesia di sana paling murah awalnya. Perempuan wudhu buka dua gitu saja. Wudhu, polisinya kaget. Alhamdulillah. Kan di sini kan biasa, ya? Biasa. Kaget polisi. Astagfirullah. Subhanallah. Di Mekah itu begitu. Saya kadang-kadang saya sedih mau mengeluarkan ini malu ya. Pakaian seperti pakaian di sini kadang-kadang. Pakaian ketat itu, pakai jilbab anak muda. Pakaian ketat itu. Di Mekah Masjidil Haram. Alhamdulillah. Kamu tidak punya pakaian yang bagus apa? Jadi sangat minimnya ilmu agama di sini. Ini tugas kita, tugas antum semua untuk menyampaikan hukum aurat kepada mereka. Nah, insyaallah ini nanti insyaallah dilanjut di